Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 196, pertarungan antar yang kuat. Kultivasi Wu Dao adalah untuk membalikan alam dan mengubah takdir. Mengubah takdir berarti dua hal bagi penduduk Gurun Utara. Yang pertama adalah mengubah nasib seseorang, di mana seseorang dapat meningkatkan taraf hidup dan menjalani kehidupan mewah dengan kedudukan tinggi dan kekayaan yang melimpah. Arti lainnya adalah mengubah harapan hidup seseorang dan memperpanjang umur. Satu roda takdir dapat memberikan tambahan 500 tahun kepada seorang prajurit. Ketika seorang prajurit mencapai puncak alam abadi, secara teori, 9 roda takdir akan memberikan prajurit tersebut 4.500 tahun kehidupan. Tentu saja, seiring bertambahnya jumlah roda takdir, umur yang diperpanjang selanjutnya tidak akan mencapai 500 tahun. Tidak ada yang benar-benar dapat hidup lebih dari 4.000 tahun. Meski begitu, saat mencapai puncak alam roda takdir, sang pejuang akan memiliki waktu hidup 2.000 atau 3.000 tahun. Pembinaan prajurit akan semakin sulit karena material mistis yang dibutuhkan akan semakin banyak jumlahnya. Bahkan keluarga besar akan kesulitan menemukan semua material, apalagi satu prajurit. Setiap terobosan ke alam berikutnya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tanpa umur panjang, bagaimana seorang prajurit bisa terus membuat terobosan atau membalikkan alam? Membalikkan alam dan mengubah takdir. Yang terakhir harus dicapai terlebih dahulu sebelum alam dapat dibalikkan. Oleh karena itu, roda takdir sangat penting bagi seorang prajurit. Begitu roda takdir hancur, itu akan berakibat fatal bagi prajurit ini. Tidak hanya vitalitasnya akan terkuras, hidupnya pada dasarnya akan hancur. Tingkat keberhasilan untuk merapal roda takdir lainnya akan sangat berkurang, kecuali jika banyak material mistis langka digunakan. Di sisi lain, jika roda takdir tidak dibangun kembali, prajurit itu akan segera mati karena usia tua. Satu gerakan dari Bai Leng telah menghancurkan roda takdir 4 lapis milik seorang patriark keluarga Yu. Nasib patriark telah ditentukan. Tidak mungkin keluarga Yu akan menghabiskan banyak uang untuk membantunya membangun kembali roda takdirnya. Satu-satunya akhir yang mungkin menantinya adalah kematian. Tidak ada seorang pun di sini yang peduli tentang hidup atau matinya patriark. Yang mereka pedulikan adalah cara yang digunakan oleh Bai Leng. Saat ini, banyak orang yang memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, Bai Leng telah memalsukan pemisahan roda takdir. 8 roda takdir hanyalah bayangan. Yang asli tidak terpisah dan berbenturan dengan roda takdir patriark keluarga Yu. Roda takdir yang berlapis 4 tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan roda takdir yang berlapis 9. Inti masalahnya adalah Bai Leng juga menggunakan bloodline skill miliknya dan menyembunyikan bulan ungu di roda takdir. Dengan meningkatnya realem seorang pendekar, kekuatan bloodline skill miliknya juga akan meningkat. Kekuatan bloodline skill Bai Leng jauh lebih kuat daripada Bai Qiu dan Bai Xiaoshuang. Bulan ungu itu tersembunyi di dalam roda takdir yang berlapis 9. Ketika menghantam roda takdir patriark keluarga Yu, bulan ungu itu tiba-tiba menyerang dan langsung menghancurkan roda takdir patriark. Bagus sekali. Banyak leluhur keluarga menghela napas dalam-dalam. Meskipun mereka memiliki sedikit gambaran tentang cara Bai Leng, mereka tetap tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Semua bayangan roda takdir tampak jelas dan nyata sehingga tidak ada yang dapat membedakannya. Siapapun yang memiliki roda takdir kurang dari 9 lapis akan mengalami akhir yang sama ketika roda takdir Bai Leng mengenai mereka. Prajurit terkuat nomor 3 di Danau Seribu Pulau pantas dengan reputasi yang dinikmatinya. Desir. Patriark keluarga Yu yang lain terbang mendekat, meraih patriark yang sedang koma dan terbang menuju kapal berlapis besi yang tidak jauh dari mereka. Ada banyak binatang suan di danau. Jika patriark itu jatuh, dia akan dimakan hidup-hidup. Tuan Huanyu. Yu Feinong berteriak ke arah si Huanyu. Dia tahu dengan jelas bahwa tidak satupun dari mereka adalah bagian yang layak dari Bai Leng. Jika Zi Huanyu tidak bergerak, keempat prajurit keluarga Yu lainnya akan mati di sini. Bai Leng, kau sudah kelewat batas. Kemarahan tergambar jelas di wajah si Huanyu. Jika dia tidak segera menyelesaikan masalah ini dalam situasi ini, semua keluarga kerajaan bela diri surga akan kecewa. Roda takdir 9 lapis muncul dari perutnya. Dia terbang ke roda takdir dan melesat ke langit di atas kepala Bai Leng dalam cahaya putih yang kabur. Berdengung, bunga ungu di leher Zi Huanyu bersinar. Roda takdir yang berlapis 9 bersinar dalam 9 warna berbeda. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan dan mendebarkan. Roda takdir 9 warna berputar sangat cepat, dengan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar darinya. Kelopak bunga menyelimuti area dengan radius beberapa ribu kaki. Hujan bunga turun, bersinar dengan warna-warni.
Kelopak bunga menari-nari di seluruh langit, begitu indah hingga memabukkan. Yang lebih mengejutkan adalah tiba-tiba, Bai Leng menghilang di tengah hujan bunga. Bukan hanya tubuhnya tidak terdeteksi, bahkan kekuatan psikis pun tidak dapat menemukan keberadaannya. Tidak ada yang melihat Bai Leng menyerang juga. Formasi bunga. Seseorang berteriak. Itulah taktik unik keluarga Zi. Itu bisa menjebak prajurit kuat manapun dari alam yang sama. Orang-orang tidak dapat menemukan Bai Leng karena dia terjebak di sana. Masuklah dan lukai dia. Jangan bunuh dia. Zi Huanyu berdiri di roda takdir dengan bangga dan berteriak kepada Yu Feinong. Yu Feinong pun bersemangat. Ia langsung terbang ke lautan bunga. Membunuh. Seorang patriark keluarga Yu, dan patriark yang mengirim yang terluka kembali ke kapal berlapis besi pun melakukan hal yang sama. Satu-satunya yang tidak ikut adalah Yu Feijia. Wus gelombang. Yu Feijia berdiri di atas roda takdirnya yang berlapis 6 dengan arogan. Roda takdir itu melotot saat melesat pergi seperti bintang jatuh. Alih-alih menuju lautan bunga, ia terbang menuju kapal berlapis besi di kejauhan. Bai Leng terjebak dalam formasi bunga. Zi Huanyu telah memerintahkan agar dia dilukai, bukan dibunuh. Jadi, apa gunanya Yu Feijia masuk? Dia mungkin juga akan membunuh Luli. Apa gunanya pertarungan mereka sejak awal? Itu tentang Luli. Roda takdir milik Yu Feijia berlapis 6. Kecepatannya sangat cepat, beberapa kali lebih cepat dari kapal berlapis besi. Hanya beberapa saat setelah Ding Gui mengendalikan kapal berlapis besi untuk terbang menjauh. Dalam waktu lebih dari 10 tarikan napas, Yu Feijia telah menyusul kapal berlapis besi. Dia menatap Luli yang berdiri di geladak dan niat membunuh yang datang darinya melonjak keluar seperti gelombang yang menakutkan. Swish, swish, swish. Sekelompok orang di dek segera tampak mengerikan saat mereka menyaksikan Yu Feijia terbang ke arah mereka. Su Fangfei dan beberapa orang lainnya bahkan diam-diam berjalan ke sudut, mencoba menjauh dari Luli kalau mereka terlibat karena dia. Yang bertahan hanyalah Bai Xiaosuang dan Bai Qiu. Begitu pula Bai Gu yang berdiri beberapa kaki jauhnya dari Luli. Ketiganya menghunus senjata mereka. Ding Gui berjalan keluar bersama 2 prajurit dari alam roda takdir dan berdiri di samping Bai Qiu dan Bai Xiaosuang. Ketiganya tampak sangat serius. Mereka hanya berada di alam roda takdir, tetapi Yu Feijia berada di alam abadi. 2 mil, 1 mil, 1000 kaki. Ding Gui dan 2 prajurit lainnya melepaskan roda takdir mereka. Roda takdir Ding Gui berlapis 3, dan 2 lainnya berlapis 2. Luli mengulurkan tangannya, siap untuk melakukan raungan naga. Bai Qiu memegang jimat giok di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Jimat giok itu menyala saat dia berteriak, Yu Feijia, jika kau berani menyerang, aku akan menghancurkan jimat giok itu dan leluhur kita akan segera datang. Setiap prajurit keluarga Yumu yang datang kali ini akan mati. Ancaman Bai Qiu efektif. Yu Feijia mengendalikan roda takdirnya untuk berhenti saat ia mengalami pergumulan batin. Tentu saja, ia tahu dengan jelas siapa Bai Qiu dan Bai Xiaosuang, 2 orang kesayangan generasi muda penjara tua surga. Ia akan menempatkan mereka di dekatnya untuk berkultivasi dan memberikan bimbingan. Jimat giok itu nyata. Begitu rusak, ada kemungkinan penjara tua surga akan langsung berangkat. Setiap keluarga besar di Gurun Utara memiliki cukup banyak pengalaman dengan sifat pemarah lelaki tua yang tidak pernah mati itu. Entah dia tidak melakukan apapun, atau dia pasti akan melukai seseorang. Mungkin beberapa prajurit keluarga Yu benar-benar akan dimakamkan di Danau Pulau Seribu. Hal itu adalah penghinaan yang dibawa Luling kepadanya, kematian Yu Lingsu, patriark keluarga Yu yang hancur dan aib keluarga Yu. Apakah semua itu akan dilepaskan? Tidak. Yu Feijia menggeram, menggertakkan giginya karena benci. Keluarga Yu adalah keluarga mapan di Gurun Utara. Jika dia tunduk pada tekanan kali ini, keluarga Yu akan kehilangan pamornya, menjadi bahan tertawaan bagi setiap orang di Gurun Utara. Suara mendesing. Mengambil alih roda takdir, Yu Feijia terus maju dengan niat membunuh dan kekuatan yang mendominasi. Ding Gui mengambil keputusan dan 2 prajurit lainnya mulai melawan balik dengan roda takdir mereka dengan usaha keras. Bekas pedang muncul di leher Yu Feijia. Dia menebas dengan pedang di tangannya dengan kuat, dan seberkas cahaya pedang merah menyala menyebar ke arah Luli, membelah langit. Ledakan. 2 roda takdir saling berbenturan. Roda Ding Gui langsung terbanting hingga terpental. Dia tampak pucat dan rapuh, tubuhnya bergetar di udara dan dia hampir terjatuh. Di sisi lain, Yu Feijia tidak terpengaruh sedikit pun. Dia mengendalikan roda takdirnya dan mulai menghantam 2 roda takdir lainnya. Luli, minggir.
Baekhyuk berteriak dengan suaranya yang lembut. Rasa rentan muncul dari kedalaman jiwanya saat dia melihat cahaya pedang yang mengejutkan datang ke arahnya dengan perasaan tertunda yang dapat merobek langit dan bumi menjadi berkeping-keping. Saya tidak bisa. Luli tentu saja ingin bersembunyi. Namun, ia dicengkeram oleh kekuatan Euphejia sehingga ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia harus menatap seberkas cahaya pedang yang datang ke arahnya melalui langit tanpa daya. Bab 197, Kekuatan. Raungan gelombang. Memang, Luli tidak bisa bergerak sedikit pun, tetapi dia tetap berteriak sekuat tenaga dan melepaskan jurus garis keturunan raungan naga. Dia bukanlah tipe orang yang akan menyerah pada kepunahan. Raungan itu menggetarkan dunia yang menyebabkan ruang beriak, air laut berjatuhan, dan angin kencang berembus. Linggui sudah hampir tidak bisa berdiri di roda takdirnya dan sekarang dia langsung jatuh karena raungan ini. Wus, wus, wus gelombang. Baekhyuk, Bai Xiaosuang, dan Baigu melangkah mundur karena terkejut. Mereka menutup telinga dan jatuh ke tanah, menggeram kesakitan. Su Fangfei dan yang lainnya bahkan sangat menderita. Banyak tuan muda dan nona muda berguling-guling di tanah. Tampaknya ada darah yang keluar dari sudut mulut, mata, dan gendang telinga mereka. Yu Lingsu tampaknya juga sedikit terpengaruh. Cahaya pedang yang datang bergetar dan kemudian runtuh. Roda takdirnya yang terbang keluar melambat saat kilatan keraguan muncul di matanya. Suara mendesing. Tak lama kemudian, Luli merasakan tekanan padanya menghilang dan dia bisa bergerak lagi. Seketika, Luli melepaskan skill bloodline miliknya, Burning Blood. Tombak itu muncul di tangannya. Dia menendang Dek dengan kedua kakinya, lalu menyerbu ke arah Euphejia seperti pedang. Saat di udara, dia sekali lagi meneriakkan teriakan yang mengejutkan. Suara apa itu? Semua prajurit kuat di kapal berlapis besi yang jauh tercengang. Meskipun mereka agak jauh, mereka tetap merasa suara itu cukup untuk membangunkan orang mati karena seperti raungan binatang buas raksasa. Darah dan ki beberapa orang berjatuhan. Beberapa orang mengamati dengan kekuatan psikis mereka, hanya untuk melihat pemandangan yang sangat menggelikan. Luli berlari ke arah Euphejia, mengayunkan tombak besar ke kepalanya dengan kuat. Seorang pendekar dari alam laut roh sedang menyerang alam abadi. Adegan itu sangat kacau. Luli bahkan tidak bisa menandingi seorang pejuang alam roda takdir, apalagi alam abadi. Namun, pada saat ini, Luli hendak memukul Euphejia. Euphejia tidak bereaksi karena dua raungan keras itu. Dia membiarkan Luli mendekatinya karena dia bertanya-tanya apa jenis keterampilan Suan ini dan mengapa itu begitu hebat. Selain itu, sekarang Euphejia 100% yakin bahwa Yu Lingsu tewas di tangan Luli. Dengan raungan ini, Luli memiliki kekuatan untuk melawan seorang pendekar dari alam kolam jiwa. Tombak di tangannya juga merupakan buktinya. Ketika tombak itu datang ke arahnya melalui langit, Euphejia tertawa dingin. Tanpa melakukan banyak hal, dia hanya mengulurkan tangannya dan memegang tombak itu. Dia ingin membiarkan Luli melihat kekuatan seorang prajurit dari alam abadi dan membiarkan Luli merasakan kekuatan seorang prajurit yang kuat. Ledakan. Dengan kekuatan angin dan guntur, tombak itu mendarat di tangan Euphejia. Energi Suan di tangan Euphejia berkilauan saat mengembun menjadi sarung tangan energi Suan. Ledakan. Terdengar suara teredam. Tangan Euphejia sedikit gemetar dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka Luli begitu kuat. Hah, wajah Luli tampak terkejut. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk gerakan ini, tetapi Euphejia menghentikannya dengan tangannya. Selain itu, tangan Euphejia tidak terluka sedikit pun. Luli ingin mengambil kembali tombaknya, tetapi tidak bisa bergerak. Euphejia mengayunkan lengannya dan Luli terlempar keluar dan tombaknya terlempar. Roda takdir Euphejia melotot. Sebelum Luli sempat bereaksi, sebuah tangan besar mencengkeram lehernya dan dia tergantung di udara. Merasakan tangan seperti penjepit menjepit lehernya, Luli tidak bisa bernapas. Dia melotot ke arah Euphejia dan menendang perutnya dengan satu kaki menggunakan energi Suan. Ledakan. Di luar tubuh Euphejia, energi Suan melonjak dan mengembun menjadi perisai. Seolah-olah Luli menendang pelat besi. Kemudian dia bergerak cepat secepat kilat dan membidik kepala dan selangkangan Euphejia. Dentang gelombang. Demikian pula, Euphejia memadatkan satu demi satu perisai dengan energi Suan. Ia dengan mudah menangkis serangan Luli. Bajingan, lakukan saja semua yang bisa kau lakukan dan mari kita lihat apakah kau bisa meninggalkan goresan padaku, kata Euphejia dengan nada mencemooh. Desir.
Yu Feijia memukul dada Luli dengan pedang yang ada di tangannya yang lain. Terdengar suara tulang retak. Tulang rusuk di dada Luli patah semua. Raungan gelombang. Terlepas dari itu, Luli menelan rasa sakitnya, membuka mulutnya dan berteriak ke wajah Yu Feijia. Pada saat yang sama, darah keluar dari mulutnya, tumpah ke seluruh wajah Yu Feijia. Mereka begitu dekat sehingga Luli berteriak di telinga Yu Feijia. Sedikit rasa sakit muncul di wajah Yu Feijia. Dia menutup matanya karena naluri karena darah dan dia mengurangi kekuatannya pada tangan yang memegang Luli. Luli mengerahkan tenaganya untuk mengayunkan lengannya dan memukul wajah Yu Feijia dengan kuat. Pada saat yang sama, dia memukul perut Yu Feijia dengan lututnya. Ledakan. Kali ini, reaksi Yu Feijia tidak cukup cepat. Wajahnya berlumuran darah. Dengan kekuatan balasan, Luli melangkah mundur dan jatuh ke air. Bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Dalam kecerobohan sesaat, Yu Feijia dipukul dan ditendang oleh Luli. Meskipun pada akhirnya ia sadar dan tidak mengalami luka yang terlalu serius, ia tetap merasa malu karena beberapa aliran kekuatan psikis mengunci mereka. Awalnya, dia ingin Luli merasakan keputusasaan dan mati dalam keputusasaan. Sekarang, sebaliknya, dia dipermalukan. Dia langsung jatuh ke bawah dalam kemarahan. Dia mengejar Luli yang terjatuh dalam sekejap. Pedangnya berkilau dan dia menebas bahu kiri Luli. Dia ingin mencabik-cabik Luli. Yu Feijia, hentikan. Bai Qiu tersadar. Melihat Luli akan digoda, dia langsung berteriak. Bai Xiaosuang dan Bai Gu menghela napas. Dilihat dari situasi Yu Feijia, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bai Leng belum datang, jadi dia pasti masih terjebak. Ding Gui terluka. Dua prajurit keluarga Ding lainnya tidak cukup kuat. Jadi, tidak ada yang bisa menghentikan Yu Feijia sekarang. Bai Qiu melihat Yu Feijia tidak pernah berhenti. Energi Suan di tangannya berkilauan saat dia hendak menghancurkan jimat gioknya. Di makam Raja Naga, Luli banyak membantunya dan menyelamatkan hidupnya dalam dua kesempatan. Bai Qiu siap mempertaruhkan segalanya. Dia tidak akan ragu untuk melakukannya bahkan jika dia akan dimarahi oleh orang tua penjara surga. Berdengung. Tepat pada saat itu, air pasang mulai naik. Kemudian air pasang naik ke langit. Air memercik kemana-mana dan gelombang ki dan energi yang mengerikan datang dari bawah air yang membuat semua orang langsung tidak bergerak. Tangan Bai Qiu yang hendak menghancurkan jimat giok itu berhenti di udara. Hah! Di kedalaman jiwa Yu Feijia, rasa takut muncul. Pada saat itu, dia merasa tidak bisa bergerak. Suatu kekuatan yang sangat misterius menyelimutinya. Dia merasa seperti ada kekuatan aneh dari segala penjuru dunia yang menekannya. Apa ini? Dia ketakutan. Dia tahu dengan jelas apa kekuatan ini. Ini adalah kekuatan langit dan bumi. Kekuatan ini mencoba menekannya dengan mengandalkan kekuatan langit dan bumi dan dia pun membeku. Kekuatan itu tidak muncul dengan mudah. Seseorang harus merasakan semacam makna mendalam khusus di langit dan bumi sebelum seseorang dapat menguasai kekuatan. Setiap prajurit yang memiliki kekuatan itu setidaknya harus berada di alam penguasa mulia. Alam penguasa mulia, lelaki tua dari penjara surga. Yu Feijia menjadi semakin takut. Orang tua penjara surga memiliki kekuatan. Berkat kekuatan, orang tua penjara surga dapat melawan beberapa prajurit dari alam penguasa mulia sendirian. Itu adalah salah satu cara supernatural terkuat di dunia. Tidak. Pikiran Yu Feijia dipenuhi kecemasan dan mendesah. Karena seorang pejuang sekuat itu telah bergerak, apakah ada peluang hidup baginya sekarang? Swish, swish gelombang. Butiran-butiran air yang menari tiba-tiba berkumpul di udara. Di tengah tatapan mengejutkan dari semua orang, butiran-butiran air itu membentuk tangan besar. Tangan besar itu seukuran gajah, seperti tangan dewa si bodoh dari ras mamut. Tanpa jeda, tangan besar itu meraih Yu Feijia. Ledakan. Yu Feijia bagaikan belalang yang dicubit di tangan seseorang. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi daging cincang yang beterbangan. Sejak kematiannya, roda takdir juga tiba-tiba meledak. Ledakan. Roda takdir tidak hancur berkeping-keping. Sebaliknya, roda itu meledak dengan sendirinya yang menyebabkan gelombang ledakan yang mengerikan. Ruang itu beriak. Gelombang-gelombang jahat bergulung-gulung di air, menerjang ke segala arah seperti tsunami yang sedang terjadi. Plop gelombang. Di bawah gelombang ledakan yang kuat, dua leluhur keluarga Ding terbanting jatuh dari roda takdir mereka dan jatuh. Tentu saja, mereka berdua mungkin juga jatuh karena takut bahkan jika tidak ada gelombang ledakan. Mengerikan. Jiwa Bai Qiu dan yang lainnya terkejut.
Meskipun mereka telah mengikuti orang tua penjara surga, ini adalah pertama kalinya bagi Bai Qiu dan Bai Xiaosuang menyaksikan pemandangan yang menggetarkan jiwa seperti itu. Kecuali ada sesuatu yang salah. Pikiran Bai Qiu dipenuhi dengan keraguan. Siapakah prajurit misterius yang kuat ini? Jika itu adalah orang tua dari penjara surga, dia tidak perlu bersembunyi. Dia seharusnya membunuh Yu Feijia secara langsung. Kalau bukan lelaki tua dari penjara surga, lalu siapakah dia? Bab 198, siapa itu? Desis, mendesis gelombang. Orang-orang di kejauhan terkesiap. Di masing-masing dari 3 kapal berlapis besi itu berdiri lebih dari selusin prajurit yang kuat. Mereka yang ada di sini untuk melindungi tuan muda dan nona muda mereka. Semua orang fokus pada situasi di rumah Luli. Mereka semua melihat tangan yang mengerikan itu, dan merasakan kekuatan di langit dan bumi. Memang benar bahwa kekuatan itu tidak meninggalkan dampak pada mereka, tetapi mereka tetap merasakannya. Pada saat ini, pikiran semua orang terkejut. Kerajaan bangsawan mulia? Tidak. Zi Huanyu mengendalikan formasi bunga untuk berhenti. Karena seorang prajurit di alam penguasa mulia Danau Seribu Pulau telah bergerak dan membunuh Yu Feijia dengan satu tangan, mungkin orang berikutnya yang akan mati adalah Zi Huanyu jika dia terus menyerang Bai Leng. Siapa itu? Pikiran Zi Huanyu dipenuhi dengan keraguan yang serius. Hanya ada 2 prajurit dari alam penguasa mulia di Danau Seribu Pulau. Salah satunya adalah orang tua dari penjara surga dan yang lainnya adalah kepala keluarga Bai. Jelas, itu bukan si tua penjara surga. Dia seharusnya tidak bersusah payah jika ingin membunuh Yu Feijia. Selain itu, tidak sesuai dengan karakternya untuk melakukan tindakan seperti ini. Mungkinkah itu kepala keluarga Bai Si? Namun, tidak ada yang mendengarnya merasakan kekuatan. Dentuman, dentum, dentum. Di lautan bunga di bawah sana terdengar suara-suara teredam yang kemudian diikuti oleh 3 orang yang terlempar keluar dari air pasang. Salah satu dari mereka sudah pingsan dengan darah mengucur dari mulutnya. 2 lainnya tampak sangat pucat. Yu Feinong meraih kepala keluarga yang pingsan, mengendalikan roda takdirnya, dan terbang ke arah utara dengan kecepatan penuh. Meskipun mereka berada di dalam lautan bunga, mereka dapat merasakan apa yang terjadi di luar. Yu Feinong melihat tangan itu keluar dari air dan membunuh Yu Feijia. Yu Feinong tahu betul bahwa jika dia tidak lari, semua orang akan mati di sini. Siapa yang berani bersaing dengan seorang prajurit dari alam penguasa mulia? Desir, Bai Leng terbang keluar dari lautan bunga. Karena Zi Huanyu berhenti mengendalikan formasi bunga, tidak sulit bagi Bai Leng untuk keluar. Bai Leng berdiri di roda takdirnya yang berlapis 9. Alih-alih mengejar Yu Feinong dan yang lainnya, dia menatap Luli dengan bingung. Bai Leng adalah orang ketiga terpenting dalam keluarga Bai. Dia mengenal 2 prajurit dari alam bangsawan mulia dalam keluarga Bai. Namun, saat ini, dia yakin orang yang telah melakukan tindakan itu jelas bukan orang tua dari penjara surga atau Bai Si. Siapa dia? Kenapa dia mencoba menyelamatkan Luli? Rambut putih Bai Leng menari-nari. Alisnya berkerut karena dia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan kilatan tekanan. Seorang prajurit misterius dari alam bangsawan tiba-tiba muncul di Danau Pulau Seribu, namun keluarga Bai belum menerima informasi apapun tentangnya. Hal ini meresahkan bagi Bai Leng. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Lautan bunga perlahan menghilang di bawah Zi Huanyu. Semua orang mengamati Luli dengan kekuatan psikis mereka, mencoba menemukan prajurit kuat yang misterius itu. Bahkan Bai Leng, dengan kekuatan psikisnya yang kuat, tidak dapat menemukan satupun prajurit kuat yang bersembunyi di sekitarnya setelah dia menyelidiki area dengan radius lebih dari 30 mil. Kemana dia pergi? Hanya ada 2 kemungkinan jika dia tidak bisa mendeteksi keberadaan siapapun. Entah pria ini memiliki teknik tak terlihat yang sangat kuat, atau dia langsung pergi melalui dasar danau setelah dia bergerak. Wus, wus. Dinggui telah terbang ke kapal berlapis besi bersama Luli, bersama dengan 2 kepala keluarga Ding lainnya. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Bai Qiu memberikan perintah tegas, pergi. Tempat ini terlalu tidak aman. Hanya setelah mereka masuk jauh ke dalam lingkup Danau Pulau Seribu, mereka akan benar-benar aman. Tidak peduli siapapun pejuang yang kuat itu, setidaknya mereka tidak dalam bahaya sekarang. Bai Leng hanya punya ruang untuk maju atau mundur setelah mereka pergi. Dinggui mengambil alih kapal berlapis besi dan segera terbang menjauh. Mereka segera menghilang di kejauhan. Kali ini, Zi Huanyu yang berada dalam dilema. Keluarga Yu telah melarikan diri, jadi haruskah dia tinggal atau pergi?
Jika dia tinggal, dia mungkin akan terbunuh. Namun, Zilian belum keluar jadi tidak baik baginya untuk pergi juga. Kemudian terdengar suara lenguhan seorang lelaki tua yang menggetarkan bumi. Semua prajurit yang kuat berusaha mencari sumber suara itu dengan kekuatan psikis mereka, tetapi bahkan Bai Leng tidak dapat menemukannya. Sebuah suara tua segera mengucapkan kata-kata, "Semua prajurit yang tidak termasuk dalam Danau Pulau Seribu, keluarlah. Jika kalian mengganggu kultivasi tertutupku lagi, aku akan membunuh kalian tanpa bertanya apapun." Suara itu terdengar serak, samar-samar terdengar, dan agak dalam dan kasar. Tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Itu seperti suara yang turun dari surga, jelas bergema di telinga semua orang. Swish, swish, swish gelombang. Zi Huanyu dan semua prajurit kapal berlapis besi langsung terbang keluar dan bergegas menuju tebing api penyucian. 3 kapal berlapis besi berkilauan dan terbang keluar dari Danau Pulau Seribu. Siapa yang berani memprovokasi seorang prajurit tua aneh dari alam penguasa mulia? Jika mereka tinggal lebih lama di Danau Pulau Seribu, mereka akan menjadi Yu Fei Jia berikutnya. Bai Leng tetap tinggal di sana. Dia ragu. Suara aslinya sulit dikenali karena tidak jelas. Siapa dia? Apakah dia benar-benar lelaki tua aneh yang menghabiskan bertahun-tahun berkultivasi secara tertutup sebagai pertapa dari masyarakat? Apakah dia kesal karena seseorang yang bukan dari Danau Seribu Pulau melakukan kekerasan di sini sehingga dia bertindak untuk menakut-nakuti mereka? Bai Leng tidak takut pada pria ini. Dari gerakan yang dilakukan pria itu tadi, dia tahu bahwa dia baru saja mencapai alam bangsawan. Bahkan Bai Si dapat dengan mudah menekannya, apalagi orang tua dari penjara surga. Terlebih lagi, kekuatan yang dimilikinya belum terlalu kuat. Selain itu, pria misterius itu sepertinya juga berasal dari Danau Pulau Seribu. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang tidak masuk akal di sini? Teknik tak kasat mata pria ini sangat hebat. Bai Leng mencoba mencarinya berulang kali. Namun, dia tidak bisa melihat sehingga dia menyerah. Bagaimanapun, Danau Seribu Pulau lah yang menang kali ini. 2 prajurit keluarga Yu kehilangan roda takdir mereka karena Bai Leng. Praktisnya, 2 prajurit alam abadi hancur. Yu Fei Jia terbunuh dengan satu gerakan oleh seorang prajurit misterius yang kuat. Secara total, 3 prajurit alam abadi tewas. Ada juga patriark keluarga muda yang jenius Yu Lingsu. Patriark keluarga Yu akan sangat marah kali ini. Bagaimana dengan balas dendam dari keluarga Yu dan kerajaan bela diri langit? Bai Leng sama sekali tidak mempermasalahkannya. Jika ketiga keluarga kerajaan berani membalas dendam di Danau Pulau Seribu, mereka harus membawa serta prajurit yang kuat dan membunuh semua orang di Danau Pulau Seribu. Selama Danau Pulau Seribu masih ada di sini selama 1 hari, ketiga keluarga kerajaan akan mengalami 1 hari lagi penghinaan. Selama penjara surga masih hidup, ketiga keluarga kerajaan akan tetap takut untuk menyerang masuk ke Danau Pulau Seribu. Setelah sekian lama, Bai Leng melihat bahwa semua orang telah pergi ke tebing api penyucian. Dia tidak kembali ke danau, tetapi ke pulau kecil. Masih ada orang di makam Raja Naga. Perburuan harta karun belum berakhir. Meskipun peti mati Raja Naga telah terbang menjauh, para prajurit kuat dari 3 kerajaan masih ada di sini. Bagaimana Bai Leng bisa pergi sekarang? Zi Huanyu dan yang lainnya berdiri di tebing api penyucian, tampak muram karena mereka semua merasa malu. Mereka ingin segera pergi. Namun, tuan muda dan nona muda mereka masih ada di dalam sehingga mereka khawatir. Oleh karena itu, mereka harus menunggu di tebing api penyucian karena malu. Berteriak gelombang. Beberapa jam kemudian, seekor gosyok mendarat di pulau kecil itu. Bai Leng mengambil catatan dari kaki gosyok itu, membacanya, dan mengangguk sedikit. Bai Qiuk dan yang lainnya telah tiba di Pulau Gigi Hitam. Saat ini, mereka seharusnya berteleportasi ke Pulau Penjara Surga. Mereka belum aman secara resmi. Datanglah dan kirim pesan kembali. Setelah berpikir sejenak, Bai Leng berteriak dengan suara yang dalam. Seorang pengintai Bai Leng datang entah dari mana. Ia berlutut dan berkata, "Tuan Leng, apa maksudnya?" Bai Leng memerintahkan, "Kirim pesan kembali ke keluarga tentang masalah yang terjadi di sini. Suruh keluarga kita mengirim seseorang untuk menyelidiki prajurit kuat dari alam bangsawan. Juga, beritahu Yan tentang situasi Luli dan minta dia melakukan apa yang menurutnya tepat." Pramuka itu segera menyiapkan catatan itu dan menyuruh elang untuk membawanya kembali. Itu adalah sejenis binatang swan yang terbang yang khusus digunakan untuk mengirim pesan. Cepat sekali. Pesan itu akan sampai ke kota penjara surga dalam waktu singkat. Bai Leng tidak ingin memusingkan apa yang akan terjadi nanti. Dia adalah patriark balai pertempuran.
Ada patriark lain yang menangani masalah lainnya. Keterampilan Suan dari kategori jiwa. Dalam benak Baileng, ada raungan mengejutkan yang dikeluarkan Luli dan asumsi Bai Qiu. Dia melihat ke arah pulau penjara surga dan berkata dengan dingin, "Pang, jika kau tahu bagaimana bersikap, kau akan menemukan tempat di danau Pulau Seribu. Qiu, kami sangat menghargaimu. Mungkin kau bisa menjadi menantu yang membanggakan bagi keluarga kami. Semuanya tergantung pada apakah kau memiliki akal sehat untuk bertindak." Bab 199, lakukan sesuai keinginanmu. Luli dan yang lainnya telah tiba di kota penjara surga. Karena takut seseorang dari keluarga Yu akan memburu dan menyerang mereka secara diam-diam, Bai Qiu segera membawa semua orang kembali ke kota penjara surga. Semua tuan muda dan nona muda ketakutan. Baru setelah mereka kembali ke kota penjara surga, mereka benar-benar merasa tenang. Luli sudah pingsan. Meskipun Yu Feijia tidak mendaratkan apapun selain pukulan biasa padanya, prajurit alam abadi itu sangat kuat dan tangguh. Semua tulang di dada Luli hancur. Pada akhirnya, Luli bahkan memukul Yu Feijia meskipun dia mengalami cedera serius yang membuat lukanya semakin serius. Begitu Luli menaiki kapal berlapis besi, dia pingsan. Pergilah ke Gunung Kaisar Bai. Setelah mereka tiba di kota penjara surga, Bai Qiu segera meminta semua orang untuk pergi ke Gunung Kaisar Bai. Tidak ada yang pulih dari keterkejutannya, jadi mereka tidak ingin pergi sekarang. Mereka semua mengikuti Bai Qiu ke Gunung Kaisar Bai dalam barisan yang tangguh. Tentu saja, bisa pergi ke Gunung Kaisar Bai merupakan hak istimewa bagi banyak orang. Tepat saat mereka mendaki Gunung Kaisar Bai, mereka melihat Nyonya Yan menunggu bersama kepala pelayan Bai. Melihat Ding Gui menggendong Luli yang berlumuran darah, kilatan dingin muncul di mata Nyonya Yan saat dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Kepala pelayan Bai, "Atur semua orang untuk beristirahat. Perlakukan Luli dengan baik. Qiu dan Xia Suang, ikut aku." Kepala pelayan Bai mengatur agar semua orang beristirahat di sebuah benteng. Nyonya Yan membawa Bai Qiu dan Bai Xia Suang ke paviliun luar. Bai Xia Suang terus mengobrol sepanjang jalan menuju paviliun tentang kejadian-kejadian di makam Raja Naga, penderitaan dan hal-hal aneh. Kemudian dia menuduh keluarga Yu dalam banyak hal dan kemudian berbicara tentang prajurit misterius yang kuat. Saat mereka sampai di paviliun luar, Nyonya Yan sudah mengerti jalannya masalah ini. Dia bertanya kepada Bai Qiu tentang beberapa hal penting dan mengerutkan kening. "Bai Ding." Setelah berpikir sejenak, Nyonya Yan berteriak. Seorang pria muncul. Ia berlutut dan berkata, "Nyonya." Tanpa melihat ke arah lelaki itu, Nyonya Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Laporkan masalah ini kepada kepala patriark dan minta dia untuk memutuskan." Pria itu menghilang. Kemudian Nyonya Yan menatap Bai Qiu dan berkata, "Qiu, apakah lukamu sangat serius?" "Tidak apa-apa." Bai Qiu mengangguk dan berkata, "Untungnya kita punya Luli. Kalau tidak, kita semua pasti sudah mati di Gunung Raja Naga." Keterampilan Suan dari kategori jiwa. Dia bisa membunuh prajurit di alam yang lebih tinggi. Nyonya Yan mengingat pernyataan dan asumsi Bai Qiu sebelumnya. Matanya yang seperti mutiara berbinar. Dia tersenyum dan berkata, "Pemuda ini mengejutkanku sekali lagi. Benar-benar tepat untuk memintanya pergi bersamamu." Melihat Nyonya Yan tidak membuat rencana lebih lanjut, Bai Xia Suang cemberut dan berkata, "Bibi, mengapa kamu tidak meminta keluarga kita untuk mengirim seseorang untuk membunuh Yu Feinong?" Mereka sangat arogan dan melakukan kekerasan di Danau Pulau Seribu. Mereka pada dasarnya mengabaikan keluarga Bai. Nyonya Yan memutar matanya. Ia membelai rambut Bai Xia Suang dan menjawab sambil tersenyum, "Kali ini, Paman Lengmu telah menghancurkan 2 prajurit keluarga Yu dan 1 lagi terbunuh. Apalagi yang kau inginkan? Yu Lingsu bahkan tewas di tangan Luli." Bai Xia Suang tidak mau menerima penjelasan ini, terutama saat mendengar kalimat terakhir. Tiba-tiba dia berdiri dan berkata, "Yu Lingsu dirasuki setan dan dia bahkan ingin membunuh adikku, Zilian, dan yang lainnya. Luli membunuhnya adalah perbuatan baik. Selama mereka menggunakan kekerasan di Danau Seribu Pulau, merekalah yang salah. Mereka bahkan mengirim beberapa orang untuk melawan Paman Leng." Haha, Nyonya Yan tidak setuju. Dia memikirkannya dan berkata, "Baiklah, saya mengerti semuanya. Anda kembali dan beristirahatlah. Saya akan berdiskusi dengan kepala patriark dan membuat pengaturan lebih lanjut." Nyonya Yan bangkit dan berjalan keluar. Saat hendak keluar, dia tiba-tiba berbalik dan bertanya pada Bai Qiu, "Qiu, apa pendapatmu tentang Luli? Menurutmu, apakah kita bisa memintanya untuk menjadi anggota keluarga kita?" Melihat ekspresi penuh arti dari Nyonya Yan dengan senyum tipisnya,
gadis yang cerdas seperti dirinya, Bai Kyuk mengerti apa yang sebenarnya dimaksud Nyonya Yan. Dia menjawab dengan wajah memerah, "Bibi, jika kamu ingin mengundangnya, silakan saja." "Mengapa kamu bertanya padaku?" Bai Xiaoshuang, di sisi lain, agak tolol, tentu saja, terutama tolol. Dia berkata dengan mata terbelalak, "Ya. Meskipun Luli terkadang bisa jahat, dia agak kuat. Akan lebih baik jika dia adalah prajurit garis keturunan." "Haha." Nyonya Yan langsung pergi sambil tertawa. Bai Kyuk tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam dengan suara yang hanya bisa didengarnya sendiri. "Nenek moyang kita berkata kita ditakdirkan untuk menikah dengan para pejuang alam berdaulat manusia." "Luli, mungkin tidak." "Kakak, apa yang kamu gumamkan?" Pikiran Bai Xiaoshuang sederhana dan tanpa beban. Dia meregangkan tubuhnya dan berkata, "Ayo kembali. Kita sangat lelah akhir-akhir ini. Aku ingin mandi lama-lama dan makan banyak. Yang bisa kamu pikirkan hanyalah memakannya." Bai Xiaoshuang tadi marah dan sekarang dia senang sekali. Bai Kyuk benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap hal itu. Dia berkata, "Jika kamu gemuk, bagaimana kamu bisa menikah nanti?" Bai Xiaoshuang membusungkan dadanya dengan bangga dan menjawab, "Tidak perlu takut. Nenek moyang kita menghitung kekayaan kita. Kita ditakdirkan untuk menikah dengan para pejuang alam berdaulat manusia. Bagaimana mungkin kita tidak menikah?" "Penguasa manusia," Bai Kyuk mendesah. "Apakah ramalan ini akurat? Mungkinkah ada prajurit lain dari alam penguasa manusia dari gurun utara?" Waktu berlalu begitu cepat. Tak lama kemudian, beberapa hari telah berlalu. Ada orang-orang yang keluar dari makam Raja Naga. Zilian dan Ye Yuhan semuanya keluar bersama prajurit mereka. Du Ziling berada dalam kondisi yang lebih buruk. Baru setelah 3 hari penuh kelompoknya keluar dengan terlatih-tatih dan saling berpelukan untuk saling memberi dukungan. Semua kaki dan lengan tuan muda dipatahkan oleh Luli. Semua tulang di dada mereka retak. Meskipun mereka memiliki peluru tingkat atas, masih butuh waktu sebelum mereka bisa pulih sepenuhnya. Kali ini, setiap tim menemukan sesuatu selama perburuan harta karun. Zilian, Ye Yuhan, Du Ziling, dan Ye Longyu telah mendaki Gunung Raja Naga sehingga mereka semua mendapatkan sesuatu. Namun, sangat disayangkan, semua harta karun terbaik ada di dalam peti mati Raja Naga yang terbang menjauh. Tentu saja, kemudian semua keluarga akan mengirim seseorang untuk masuk dan melakukan pencarian menyeluruh guna melihat apakah ada harta karun yang tersisa. Ini adalah pengalaman pemberdayaan yang sangat baik bagi para tuan muda dan nona muda pasukan. Terlebih lagi dengan labirin yang telah mengeraskan pikiran setiap orang. Ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan mereka. 3 kapal berlapis besi semuanya pergi, jadi Bai Leng juga pergi. Perburuan harta karun kini resmi berakhir. Banyak pengintai dari keluarga Bai yang dikirim ke lokasi tersebut berusaha mencari keberadaan prajurit misterius nan kuat itu. Keluarga Bai bahkan bertanya-tanya untuk mendapatkan informasi, mencoba mencari tahu identitas pria ini. Namun, jika Bai Leng tidak dapat menemukan prajurit misterius yang kuat itu, bagaimana para pengintai bisa? Mereka kembali dengan banyak informasi, tetapi identitas pria ini tidak dapat diketahui. Setelah seorang prajurit mencapai alam abadi, hidupnya akan lebih dari 2000 atau 3000 tahun. Jika seorang prajurit tua yang aneh telah berkultivasi secara tertutup, siapa yang dapat mengetahui identitasnya mengingat fakta bahwa begitu banyak prajurit yang kuat telah muncul dalam kurun waktu 2000 atau 3000 tahun di Danau Pulau Seribu. Berita tentang pertempuran di tebing api penyucian menyebar ke seluruh Danau Pulau Seribu dan gurun utara dalam 2 atau 3 hari. Danau Pulau Seribu direbut dengan sensasi yang luar biasa. Nama Luli tersebar ke setiap sudut Danau Pulau Seribu dan dia telah mendapat perhatian dari semua kekuatan. Bagaimanapun, pertempuran itu dimulai karena Luli. Pihak yang terlibat, Luli, sudah bangun beberapa waktu lalu. Namun, ia masih butuh waktu untuk menyembuhkan lukanya. Selama ini, Luli tinggal di Gunung Kaisar Bai. Bai Kyuk dan Nyonya Yan tidak datang mengunjunginya. Hanya kepala pelayan Bai yang akan datang sesekali. Menjelang malam hari keempat, Nyonya Yan akhirnya muncul. Ia mengenakan gaun merah yang menawan, yang menonjolkan kulitnya yang halus dan kemerahan. Gaun itu ketat sehingga lekuk tubuhnya yang sempurna terlihat. Setelah Nyonya Yan masuk, dia menatap Luli yang duduk di tempat tidur sambil tersenyum dan berkata langsung tanpa basa-basi, "Saya, Bai Yan, sekarang menyampaikan undangan resmi atas nama keluarga Bai. Luli, jika kamu dapat bergabung dengan klan eksternal keluarga Bai akan mengerahkan segala cara untuk melatih dan mendidikmu. Dalam 10 tahun,
Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Di seluruh Danau Seribu Pulau. Bab 200, Sirene. Ini adalah kedua kalinya Luli direkrut. Terakhir kali, Liu Yi yang memberinya undangan resmi atas nama keluarga Liu. Kedua undangan itu sama-sama tulus dan tawarannya sangat menggiurkan. Melakukan apa yang diinginkannya setelah 10 tahun di Danau Pulau Seribu. Kata-kata itu menggoda. Memang, Danau Pulau Seribu bukanlah tempat yang besar, tetapi itu adalah kekuatan lokal yang dapat bersaing dengan Kerajaan Dingin Surga, Kerajaan Bela Diri Surga, dan Kerajaan Dingin Surga. Jika dia berbuat semaunya, dia bisa menjadi bos besar di Danau Seribu Pulau. Selain beberapa prajurit kuat dari keluarga Bai, Luli tidak perlu khawatir membuat siapapun marah. Dia bisa hidup bebas. Dia bahkan bisa memiliki kesempatan untuk menikahi gadis-gadis muda dari keluarga Bai dan menjalani kehidupan yang luar biasa. Apakah Luli akan tertarik? Jika dia tidak mengetahui identitasnya, jika Luling tidak dibawa ke dataran hijau, mungkin dia akan sangat tertarik. Namun saat ini, dia tidak ragu-ragu dan pikirannya sudah mantap. Luli tengah berpikir keras, bukan untuk menimbang-nimbang apakah ia harus bergabung dengan keluarga Bai atau tidak, melainkan untuk mencari cara agar bisa menolak Nyonya Yan. Tidak mungkin dia bisa mengungkap identitas aslinya. Dia belum mengetahui siapa musuh ayahnya di Gurun Utara. Mengungkapkan identitasnya akan terlalu berisiko. Tentu saja, keluarga Bai tidak akan tersinggung. Dia masih harus tinggal di Danau Pulau Seribu. Begitu dia pergi sekarang, dia akan dibunuh. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Luli hanya menemukan satu cara, yaitu mengulur waktu. Dia menatap wajah Nyonya Yan yang sangat cantik dan anggun dan berkata dengan serius, "Nyonya Yan, saya minta maaf tetapi saya belum ingin bergabung dengan keluarga besar manapun. Tentu saja, saya akan mempertimbangkan tawaran Anda dengan sangat hati-hati. Saya tidak akan meninggalkan Danau Pulau Seribu, dan saya juga tidak akan bergabung dengan keluarga manapun. Bisakah Anda memberi saya waktu?" Waktu. Nyonya Yan mengerutkan kening karena tidak mengerti. Luli mengharapkan tawaran yang lebih tinggi, atau dia hanya menunda-nunda? Nyonya Yan sangat pintar. Tak lama kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Luli, sembuhkan lukamu dengan baik. Gerbang keluarga Bai akan selalu terbuka untukmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Liu. Jika kamu bergabung dengan keluarga Bai, kami akan memastikan keluarga Liu berada di tangan yang tepat. Apakah mereka ingin berkembang sendiri atau menjadi bagian dari keluarga Bai, kita bisa membicarakannya." Nyonya Yan menambahkan setelah berpikir sejenak, "Luli, kamu boleh menyebutkan syaratmu. Selama tidak keterlaluan, kita bisa membicarakannya." Luli bertanya, "Bisakah Anda memberi saya sebuah contoh?" Dia ingin mengulur waktu, tetapi dia tidak bisa membiarkan Nyonya Yan membantunya. Jadi dia berencana memberi Nyonya Yan harapan agar dia tidak mencoba menghancurkan Pulau Blood Evil. Nyonya Yan menjawab sambil tersenyum, "Contohnya, status, material mistik, keterampilan Suan, artefak Suan, sumber daya. Kita bisa mendiskusikan apapun yang Anda inginkan. Bahkan mungkin bagi Anda untuk menikahi seorang wanita muda dari keluarga dekat." Nona muda. Gagasan ini membuat Luli jijik. Semua keluarga besar seperti ini. Para wanita muda dari keluarga inti dapat dijual atau diberikan kepada orang lain kapan saja tanpa perasaan kesal. Itu seperti perdagangan kotor yang tidak adil. Tiba-tiba, sedikit candaan muncul di sudut mulut Luli. Ia menatap wajah Nyonya Yan yang sangat cantik dan bertanya, "Jika aku ingin menikahi Nona Kyuk dan Nona Siasuang, apakah itu akan baik-baik saja?" "Tidak untuk ini," jawab Nyonya Yan sambil memutar matanya. "Keduanya adalah kesayangan leluhur kita. Leluhur kita pernah melihat peruntungan mereka dan mereka ditakdirkan untuk menikah dengan para pejuang alam manusia berdaulat. Apakah kamu pikir kamu bisa mencapai alam manusia berdaulat?" "Haha." Luli tersenyum mengejek. Kata-kata Nyonya Yan memang baik, tetapi dia menunjukkan dengan jelas bahwa identitas dan status Luli berada di bawah Bai Kixue dan Bai Siasuang. Kedua saudari kembar itu memiliki garis keturunan tingkat ketujuh. Luli bukan salah satunya, dilihat dari penampilannya. Inilah perbedaan antara angsa dan kodok. Luli punya ide. Tiba-tiba dia menatap tubuh Nyonya Yan yang mempesona dan berkata, "Jadi, bagaimana kalau aku menginginkanmu?" "Apa tidak apa-apa?" "Hah." Kilatan dingin melintas di mata Nyonya Yan. Ia menjadi marah karena nalurinya. Apakah Luli menjadi terlalu nyaman menggodanya? Anak muda ini telah melupakan dirinya sendiri dan benar-benar menganggap dirinya penting. Namun Nyonya Yan benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Dalam sekejap, dingin di matanya telah menghilang.
Sebaliknya, dia tersenyum menggoda. Matanya berbinar-binar penuh rayuan dan suaranya menjadi sangat lembut dan indah. Luli, bukannya aku tidak memberimu kesempatan. Jika dan ketika kau bisa mengalahkanku dalam perkelahian, aku akan selalu membuka pintu kamar tidurku untukmu. Bagaimana? Luli menjawab dengan senyum di wajahnya. Nyonya, Anda berada di alam mana? Apa jenis garis keturunan Anda? Tahap awal alam abadi dan garis keturunan tingkat ke-6, jawab Nyonya Yan dengan bangga. Oke. Luli menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, Nyonya, tunggu saja. Saya pasti akan pergi ke kamar tidur Anda dalam 3 atau 5 tahun. Kamu ambisius. Nyonya Yan berjalan keluar, mengayunkan pinggang rampingnya. Di ambang pintu, dia menoleh ke arah Luli dan tersenyum padanya. Luli, jika kamu ingin tidur di tempat tidurku, kamu tidak dapat melakukannya tanpa bantuan dari keluarga besar. Pikirkanlah, aku menunggumu. Sirene. Nyonya Yan pergi. Namun pikiran Luli terganggu karena godaannya. Wanita ini benar-benar wanita murahan, pantas disebut janda hitam. Dia pada dasarnya adalah kutukan bagi pria. Betapa menggairahkannya jika menidurinya. Luli duduk di sana, tenggelam dalam pikirannya. Namun, dia tidak dapat menemukan cara yang lebih baik, kecuali menunda. Dia tidak akan menolak atau bergabung dengan keluarga Bai. Dia akan memikirkan sesuatu ketika keluarga Bai memutuskan untuk menekannya karena mereka marah. Dia telah menyelamatkan nyawa Bai Qiu. Jadi, keluarga Bai tidak akan berurusan dengannya secepat ini. Luli berhenti merawat lukanya sekarang karena pikirannya sudah sibuk. Dia juga mengesampingkan masalah skill garis keturunan raungan naga. Dia jelas tahu bahwa dia tetap tidak akan menemukan jawabannya bahkan jika dia memeras otaknya. Luli memiliki karakter yang optimis. Selama tubuhnya baik-baik saja, dia bisa mengesampingkannya. Dia bisa memikirkannya nanti ketika lukanya sudah sembuh dan dia kembali ke Pulau Blood Evil. Benar. Setelah Luli duduk sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia belum memeriksa beberapa harta karun yang dia dapatkan dari Gunung Raja Naga. Little White mencapai puncak sebelum Yulingsu dan memperoleh sebuah perkamen. Kemudian, ia melepaskan cincin ruang angkasa dari gagang senjata ilahi Raja Naga. Akhirnya, ia merampas cincin ruang angkasa milik Yulingsu. Berdengung. Setelah memastikan tidak ada seorang pun, Luli mengambil sebuah perkamen kuno dari cincin interspasial. Dia mengerutkan kening setelah melihat-lihatnya karena kata-kata pada perkamen itu juga ditulis dengan huruf segel yang tidak dapat dia pahami. Aku akan meminta si Bungkuk Tian untuk membacakannya untukku. Setelah menyimpan perkamen itu, Luli mengeluarkan cincin interspasial milik Yulingsu dan menuangkan energi Suan ke dalamnya. Yulingsu sudah mati sehingga koneksi awal dengannya hilang. Luli mengubah cincin itu menjadi miliknya dengan mudah. Bagus, cukup bagus. Luli memfokuskan pikirannya di cincin interspasial. Dia tersenyum lebar. Yulingsu adalah patriark muda keluarga Yu dan dia benar-benar mendapatkan beberapa hal bagus di cincin itu. Setidaknya ada lebih dari 1 juta kristal Suan. Jumlah artefak Suan, baju besi, dan berbagai macam pelet juga cukup banyak. Bahkan ada buku keterampilan Suan yang pasti bagus. Luli melakukan perhitungan kasar dan sampai pada kesimpulan bahwa benda-benda di sana bernilai setidaknya hampir 10 juta kristal Suan. Luli menyimpan cincin ruang angkasa Yulingsu setelah memeriksanya. Kemudian dia mengeluarkan cincin ruang angkasa pada senjata ilahi Raja Naga. Sambil menuangkan energi Suan ke dalamnya, dia berdoa dalam hati, tolong jangan kosong. Tolong jangan. Cincin interspasial yang kosong akan bernilai 10 juta kristal Suan, tentu saja, bukan jumlah yang sedikit. Namun Luli masih berharap ada beberapa harta karun di dalamnya. Apapun yang menjadi milik Raja Naga akan sangat berharga. Berdengung. Akhirnya cincin interspasial menyala. Situasi di dalam cincin interspasial muncul di benak Luli. Pada saat itu, Luli tiba-tiba gemetar. Cincin itu jatuh ke tempat tidurnya. Dia berkata dengan bibir bergetar dan bergetar, Aku kaya. Aku kaya sekarang.